Kita langsung kenalkan aja kepada sesi interaktif talks kita. Pembicaranya adalah Mas Nuryanto Adipuro. Mas Nur itu belajar tentang mindfulness dari tahun 2002 gitu. Di saat banyak banget yang belum membahas soal mindfulness. So, please welcome Mas Nuryanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mari kita mulai. Sebuah fakta yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah kita setiap hari ngomong. Oke? Kita sering ngomong. Sama orang tua kita ngomong, sama temen ngomong, sama anak ngomong. Ya toh? Bahkan di kamar mandi juga ngomong. Tapi kenapa fenomena public speaking atau ketakutan dalam dunia public speaking ini masih ada? Padahal itu konsumsi kita setiap hari. Tapi satu hal yang menarik teman-teman ya, saat sampean atau saya atau kita semua di sini ngopi, atau mungkin di perjalanan, intinya ngobrol santai, kenapa kita nggak pernah kehabisan omongan? Lagi ngopi sama temen gitu, terus berhenti, saya sebentar, aku grogi, aku kehabisan omongan, aku nervous, aku bingung. Kayaknya kok jarang terjadi tuh. Yang sering terjadi adalah saat kita dituntut, disuruh, diminta, diperintah, diharapkan, didaulat, apalagi tiba-tiba diculik untuk ngomong di sebuah forum, tiba-tiba diperintah untuk menjelaskan satu materi kepada orang lain yang bentuknya berkomunitas atau dalam satu ruangan atau di tempat tertentu, langsung tuh muncul tuh. Kenapa kira-kira terjadi? Saat ngopi tidak, saat nelpon temennya tidak, saat ngobrol sama bapak tidak, saat di perjalanan tidak, bahkan saat ngegombalin cewek, bagi yang cowok itu enggak juga grogi. Yang cewek juga begitu. Tapi begitu disuruh ngomong tertata, terukur, terbentuk, ada batasan, punya sasaran, tiba-tiba langsung seakan-akan ada sebuah mesin waktu yang berputar di sini. Seakan-akan ada sebuah alarm yang memberikan tanda. Tanda pertama, mulai nafasnya tidak lancar. Tanda yang kedua, mulai keluar bintik-bintik keringat. Tanda ketiga, mulai muncul pengalihan. Entah pengalihan tangan, pengalihan ekspresi, dan pengalihan gerak. Tanda keempat, mulai muncul gerakan. Tanda kelima, lah ini menarik nih. Ngomong sudah mulai tidak teratur. Yang tadinya dikonsep, yang tadinya dipersiapkan, entah pelan-pelan pulang, nggak tahu kemana larinya. Dan tanda yang keenam, tiba-tiba seakan-akan orang yang ada di depan kita semua pengen menteror kita. Oh, seakan-akan omongan kita tuh aduh, apalagi nih, apalagi. Dan tanda-tanda yang berikutnya atau nomor 6, detak jantung mulai cepat. Kalau Anda belajar mindfulness, cara terbaik atau satu-satunya cara atau cara termudah untuk menjadi waras adalah mengungkapkan apa yang Anda rasakan. Tantangan terbesar dari kita berbicara emosional healing adalah kita tidak jujur kepada apa yang kita rasakan. Kita berusaha masuk pada satu kondisi pura-pura berpikir positif, pura-pura berani, pura-pura tegar, pura-pura kuat, pura-pura mampu. Sehingga lama-kelamaan tubuh kita akan kekurangan yang namanya kejujuran juga. Bahasa lainnya ngambek. Kemarin saya baru pulang dari Bali, 1 minggu saya di Ubud. Ada murid saya dari Hawaii, ada 4, dari Amerika 1, dari sekitar 4 orang. Kita berbicara tentang emosi, healing, dan pencak silat. Yang menarik, saya belajar pada satu peserta yang usianya sudah berusia 71 tahun. Dia datang jauh-jauh ke Indonesia untuk belajar silat. 71 tahun. Kita bisa bayangkan di Indonesia umur 71 tahun sudah dianggap sangat tua sekali. Dan kemarin di situ saya belajar bagaimana orang itu punya kesungguhan mengakui bahwa saya sebenarnya adalah pensiunan tentara Amerika yang juga dulu saya berperang melawan Vietnam dan saya membunuh banyak orang. Di salah satu cara saya untuk sembuh dari rasa bersalah adalah saya belajar sesuatu yang baru termasuk meditasi. Kembali lagi tadi teman-teman,
Apakah ketakutan dalam public speaking karena nomor satu kurang terlatih, yang kedua kurang percaya diri, kurang referensi, kurang berpengalaman, takut disalahkan, pengen tampil sempurna, dan yang terakhir karena memori masa lalu. Ada sesuatu yang perlu kita bahas sebelum kita berbicara yang namanya public speaking. Number one, manusia belajar ngomong untuk berekspresi, untuk menjadi benar, untuk berkomunikasi, atau untuk mempresentasikan sebuah ide. Berekspresi, menjadi benar, presentasikan sebuah ide, atau meluapkan apa yang ada di pikirannya. Yang sering terjadi adalah kita cenderung akan merasa diadili oleh orang lain manakala kita merasa memposisikan diri kita entah di bawahnya. Contoh, tiba-tiba Anda seorang karyawan, saya seorang karyawan, Anda seorang karyawan, tiba-tiba disuruh ngomong di depan manajer. Entah bagaimana, tiba-tiba rasa bersalah, bingung, dan takut itu muncul. Intinya masalahnya adalah bukan tentang apa yang Anda sampaikan, tetapi Anda berperang dengan isi kepala Anda sendiri. Semakin banyak harapan di kepala kita, semakin banyak memori, semakin banyak penyangkalan, semakin banyak ketidakmauan, semakin banyak keinginan, semakin banyak gambaran tentang orang atau lawan bicara kita, akan semakin banyak hambatan dalam dunia public speaking. Jadi artinya kita nih hanya mengeluarkan apa yang ada di pikiran. Kemudian apa yang ada di dalam memori tubuh kita. Jadi ada yang di dalam pikiran, ada yang di memori tubuh. Apa itu memori tubuh? Mungkin waktu kecil Anda pernah diajak main ke rumah tetangga, tiba-tiba Anda ngambil apa atau naik ke satu kursi, ke meja, lari-lari, kemudian bapak atau ibu ngomong, diam, nggak sopan. Nomor satu. Bapak atau ibu ngomong, diam, jangan malu-maluin mama. Nomor dua. Kemudian ngomong lagi bapak atau ibu, diam, ini bukan rumah kamu. Terus ngomong lagi, diam. Nanti kalau banyak omong, nanti mama tinggal. Jadi artinya, di samping Anda kurang terlatih, kurang percaya diri, kurang referensi, kurang pengalaman, terlalu banyak memori yang kita bawa tentang dunia publik, khusus untuk orang timur, adalah batasan-batasan yang kita miliki dari pengalaman masa lalu. Saya beruntung menjadi salah satu orang, saya nggak tahu berapa orang yang belajar Ho'oponopono ke Hawaii. Hal yang paling saya dapatkan begitu saya di Hawaii adalah bahwa kita adalah cerminan dari kepala kita, cerminan dari batin kita, cerminan dari leluhur kita. Dengan bahasa sederhana, kita adalah makhluk data. Kita berjalan berdasarkan data yang kita miliki. Jika data yang kita miliki tentang dunia komunikasi, public speaking adalah data halangan, hambatan, larangan, suatu saat data itu akan berputar manakala kita masuk pada kondisi tertentu. Setelah kita mulai mengenal dunia, pelan-pelan kita mulai memaknai dunia dengan sudut pandang yang kita miliki dari keluarga tadi. Mulailah kita mengenal yang namanya sopan tidak sopan, baik tidak baik, formal tidak formal. Oh, kita sebagai orang timur, seakan-akan timur tuh harus diem gitu. Tambah ke timur lagi, kita sebagai orang Jawa, tambah masuk lagi lo sebagai orang Betawi, ya. Jadi kita diikat oleh sebuah data-data yang diberikan waktu kecil. Nah, sehingga sampai waktunya untuk kita mempresentasikan sebuah ide, memori itu muncul. Memori itu mulai muncul. Nah, mana yang paling mendominasi, itulah yang akan menjadi tembok penghalang terbesar. Jika yang paling mendominasi adalah halangan dari orang tua, maka halangan dalam public speaking itu akan sering muncul. Entah bagaimana caranya, Anda setiap mau ngomong nggak jadi. Entah bagaimana caranya, setiap mau ngomong ada grogi. Entah bagaimana caranya, setiap mau ngomong pengen pipis. Entah bagaimana caranya, setiap Anda mau ngomong, tiba-tiba belepotan. Entah bagaimana caranya, setiap Anda mau ngomong, seakan-akan ada corong, ada kamera yang melihat, mengamati Anda dan saya serta kita. Oke, sebelum saya lanjutkan 1 sama 6 tadi sudah dijawab. Apakah memori masa lalu setelah saya jelaskan sampai detik ini yang Anda tiba-tiba terpikir, oh, ada waktu usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 3 tahun, saya pernah sehingga saya begini.
Tolong dijawab. Jadi kalau kurang terlatih, Anda bisa berlatih. Kurang percaya diri, ya Anda bisa belajar. Tapi kalau memori, Anda perlu membersihkan itu. Kalau pengen tampil sempurna, Anda harus punya tolak ukur tampil sempurna. Kalau takut disalahkan, Anda harus tahu tolak ukur salah dan benar. Tapi kalau memori, Anda lah yang harus memahami memori itu, Anda keluarkan, Anda bersihkan. Apakah mau Anda terima, mau lepas, atau mau rangkul. Jika nomor 1 sama nomor 6 adalah problem umum, dan itu bisa Anda pelajari lewat buku, lewat video, lewat orang lain, dan menurut saya itu sangat mudah untuk dipelajari. Pengen tampil sempurna, Anda ini tinggal berlatih saja. Tapi kalau memori, Anda perlu sembuh. Anda perlu membersihkan. Anda perlu berdamai. Anda perlu menerima. Karena kenapa? Ada bagian di dalam diri kita, ada anak kecil di dalam diri kita yang belum merasa diterima. Dan ini perlu energi besar. Jika teman-teman belajar mindfulness, jika teman-teman belajar NLP, jika teman-teman belajar Ho'oponopono, hal pertama yang harus disadari adalah aku menganggap masa laluku itu sebagai apa? Kurungan, hambatan, pengalaman, cerita, pembelajaran, siksaan, atau ketidakadilan. Nah, sampai makna itu nanti berubah, teman-teman tetap akan terkurung. Sehingga muncul tadi ada bahasa, apa tadi? Bahasa-bahasa yang tiba-tiba muncul saat Anda berkomunikasi. Apa itu namanya? Kayaknya biasanya, you know, whatever lah. Sebenarnya itu adalah manifestasi, adalah luapan, adalah data yang meluap ke permukaan karena tubuh Anda merasa tidak nyaman. Itu yang dipelajari oleh orang-orang yang belajar public speaking, oleh orang-orang yang belajar body language, oleh orang-orang yang belajar forensik sebagai tanda-tanda bahwa Anda tidak nyaman. Saat memori ini berlarut-larut, ini akan menjadi sebuah rem di dalam komunikasi Anda. Ibarat sampean ngegas, ilmu sudah ada, ya kan? Referensi sudah bagus, pengalaman sudah banyak, tapi tetap aja akan tertarik. Jika itu belum clear, jika itu belum beres, jika itu belum Anda berdamai. Anda berlatih. Ini pengalaman saya pribadi. Saya sebagai anak terakhir di rumah, saya mengalami yang namanya dikerjain kakak, punya jajan diambil, ya kan, mainan sembarangan, kemudian eh, saudara saya laki-laki semua, jadi baju ini juga beban ini, baju ngeleles ya, bahasa Jawa ini ngeleles ya, bahasa apa itu ngeleles? Lungsuran, Lungsuran. Nah, ini juga dilung, luka batin ternyata bagi dilungsuri. saya. Ngelungsuri. Nah, Anda yang lahir, anak saya juga begitu soalnya. Anak saya perempuan semua tiga-tiganya. Yang pertama dibelikan masih cukup, pakai yang kedua masih cukup, pakai yang terakhir lah. Ada rasa tidak nyaman yang saya rasakan saat saya banyak ngelungsuri. Ada perasaan ingin berekspresi, pengen sesuatu yang baru, tapi sudah ada walaupun tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang saya terima, tidak seperti yang saya inginkan. Mau tidak mau, saya disuruh beradaptasi pada satu kondisi. Mau tidak mau, saya disuruh menerima sebuah keadaan. Mau tidak mau, saya disuruh memakai yang sebenarnya rasanya tidak ada. Dan itu ternyata saya rasakan. Begitu saya belajar macam-macam ilmu pemberdayaan diri, itu saya beresin dan itu berubah. Termasuk makan, termasuk jalan-jalan, termasuk kebebasan. Hati-hati. Oke, kita kembali ke materi. Nomor 5 banyak relate ke nomor 7. Jika terlalu sering Anda di rumah tidak didengarkan, tidak diapresiasi, sering disalahkan, entah bagaimana caranya, memori kita akan kembali ke situ. Jangan-jangan aku akan mengalami hal yang sama seperti yang dulu diomongkan bapakku, seperti yang diomongkan ibuku, seperti yang terjadi waktu aku ngomong. Dibanding-bandingkan itu masalah. Kamu lu nggak kayak adikmu, belajar sedikit aja bisa. Gitu. Kamu lu nggak kayak adikmu, rajin mandi. Kamu lu nggak kayak adikmu, sopan. Kamu lu nggak kayak adikmu. Terus.
Nomor 5 dan nomor 7 adalah bagian dari memori. Jadi kalau nomor 5 dan nomor 7-nya cenderung pada sesuatu yang sudah terjadi, kalau nomor 6 ini cenderung pada sesuatu yang belum terjadi. Jadi Anda sama-sama hidup di sesuatu yang tidak ada gitu. Mengingat pengalaman itu kan sudah tidak ada. Keinginan tampil sempurna juga belum ada. Artinya, kalau nomor 6 Anda mengambil penderitaan lebih awal. Kalau nomor 5 dan nomor 7 Anda membawa penderitaan sampai saat ini. Itu bedanya. Kalau nomor 6 Anda mengambil penderitaan, umpamanya ngomongnya 2 jam atau ngomongnya 1 hari. Anda sudah mengambil penderitaan yang harusnya terjadi jam 5. Tapi begitu Anda salam, penderitaan sudah diambil pelan-pelan. Ngomong, 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 ngomong. Sementara nomor 5, nomor 7, Anda membawa beban masa lalu pada diri Anda saat ini. Bagi teman-teman yang belajar mindful, Anda mengambil jatah penderitaan yang belum terjadi jika itu nomor 6. Kalau nomor 5, nomor 7, Anda membawa sampah yang harusnya sudah ditaruh. Lalu, apa bedanya? Sama. Nanti jika sampean belajar tentang dunia public speaking dari cara berdiri, teman-teman yang pengen tampil sempurna biasanya ketakutannya di depan. Makanya cenderung posisi tubuhnya akan mundur. Teman-teman yang terbebani oleh memori, cenderung tubuhnya akan goyang-goyang. Karena bebannya ada di belakang. Ada kan orang ngomong maju mundur ya kan, kayak cumi-cumi. Jadi tubuh kita ini kan menyimpan. Kejadiannya sudah hilang, tapi ada di memori. Coba perhatikan. Atau ciri yang sama adalah berdirinya tidak tegap. Mau maju takut, mau mundur kok nggak enak gitu. Mau berhenti, mau berhenti waktunya masih lama, mau diteruskan omongannya nggak ada gitu kan. Mau menjawab pertanyaan nggak bisa, mau berhenti kok malu. Ya, akhirnya tubuhnya limbung. Tapi ciri-cirinya adalah kalau sesuatu itu belum terjadi, cenderung tubuh kita akan begini. Nah, ada public speaking atau menutup. Ada satu cerita saat saya ini sering saya ceritakan waktu saya di pondok, ada namanya latihan pidato, bahasa Arabnya mungkin muhadarah. 6 bulan kita di pondok, kita akan belajar pidato dengan bahasa Indonesia. Kemudian 6 bulan berikutnya kita akan belajar pidato dengan 2 bahasa, Arabic dan Inggris. Gitu. Nah, ini mulai nih di sini nih. Yang terjadi, yang saya alami juga, ini siksaan pelan-pelan. Di awal-awal kita kan nggak tahu konsep ceramah, konsep pidato anak sanawiyah kan, MTS, SMP lah kalau sekarang. Di awal-awal kita ngafalkan. Dikasih satu teks, kemudian kita presentasi, kemudian kita sampaikan, sampai waktunya tampil malam Jumat biasanya kita sampaikan. Karena tolak ukurnya masih menghafalkan, begitu sudah takut, hafalannya hilang. Waktunya masih banyak. Mau ngomong nggak punya bahan, mau turun waktunya masih banyak. Dan ditepui sama teman-teman. Wah, ini penyiksaan ini. Seakan-akan malaikat malaikat mungkar nakir ada di kanan kiri. Jadi keringet segini. Mau ngomong namanya nggak bisa. Mau berhenti waktunya masih banyak. Mau marah, saya memang sudah di situ. Nah, di situ rata-rata teman-teman yang pernah mondok, yang punya punya latihan muhadharah pernah ngalami hal itu. Dan disitulah mulai yang namanya badai lokal muncul, badan bergetar, keringat muncul, dak dikduk, takut, bingung. Salah-salah mengambil keputusan di situ akan jadi memori besar. Oh, aku memang orangnya nggak bisa. Keambil tuh. Atau yang kedua, guru atau ustadku jahat. Keambil tuh jadi memori tuh. Atau yang ketiga, teman-teman tidak ada yang mendukung. Keambil tuh jadi memori. Atau yang keempat, ternyata pondok ini kejam. Nah, makanya tidak semua orang yang pondok itu punya memori baik. Gitu. Saya juga pernah masuk di situ. Kejam lah, jahat lah, tidak mengerti. Tapi setelah saya tidak di pondok, itu menjadi cerita yang manis, cerita yang indah, cerita yang ya yang bisa menjadi bahan materi seperti malam ini. Kemudian cerita yang kedua adalah saya punya perguruan tadi disampaikan di depan. Jadi saya nih ya sekarang saya baru pindah ke Cilacap. Sebelumnya saya di Jakarta, kemudian saya ke Malang, sekarang saya di Cilacap.
dan aktivitas saya sebanyak di dunia pertanian. Waktu saya di Malang, saya punya murid. Jadi salah satu materi di Bayu Suci di perguruan saya adalah bagaimana kamu bisa mempresentasikan apa yang kamu gerakkan secara bela diri. Jadi tidak hanya bergerak secara fisik, tapi apa yang kamu gerakkan harus kamu sampaikan. Kenapa? Karena silat adalah komunikasi, tapi komunikasi yang nonverbal. Di antara latihannya, kita ngomong di pasar. Kemudian latihan yang kedua, ngomong tapi tangannya diikat. Latihan yang ketiga, adzan. Nah, ini yang paling berat. Beberapa teman-teman yang jago di kampus tukang demo, begitu saya suruh adzan, suaranya hilang. Nah, ternyata adzan itu mempunyai kekuatan tersendiri. Tidak semua laki-laki siap adzan. Latihan yang keempat, jadi imam. Karena muslim ya. Jadi yang banyak mereka tidak keluar suara adalah saat adzan sama jadi imam ternyata. Lah, jadi imam tuh public speaking yang luar biasa itu mentalnya. Saya punya teman jago sekali dunia training, motivator. Tapi begitu ditunjuk langsung suruh jadi khatib Jumat, meriang juga dia. Nah, asli dia ngajar, dia mentor, dia motivator. Keren, ngajar di perusahaan sudah banyak. Satu waktu saya sama guru saya ngajar di Polda Metro ya kan. Karena hari Jumat waktu itu tiba-tiba ditunjuk kamu nanti jadi khatib. Langsung pucet. Saya kalau ngajar di kelas oke lah karena tapi kalau saya khatib Jumat belum ada riwayat di dalam pikiran saya. Artinya teman-teman bahwa kita nih hidup berdasarkan data kita masing-masing. Teman-teman juga begitu juga. Di sini ada beberapa public speaking. Jadi tadi ada yang nulis menyelesaikan buku saya yang ke-10. Walaupun Anda penulis buku yang ke-10, mungkin disuruh mimpin sholawatan di muslimat itu mumet juga. Dunia public speaking bukan hanya tentang skill ngomong. Di situ ada mental, di situ ada kebiasaan. Yang poin adalah nomor 7. Di situ ada memori. Teman-teman yang tidak punya cukup memori dalam dunia public speaking yang macam-macam, kadang-kadang ngomong di masjid, kadang-kadang ngomong di pengajian, kadang-kadang ngomong di pasar, itu berbeda. Jadi walaupun saya, teman-teman mungkin di sini adalah seorang motivator atau coach, nggak bisa menyepelekan dunia public speaking yang di situ tempatnya berbeda. Walaupun hebat di kelas, karena di kelas ada PowerPoint, coba suruh khutbah Jumat, mampus juga. Khutbah Jumat mungkin lolos, suruh jadi apa tuh? Suruh jadi imam saya tuh, suruh jadi imam waktu tarawih itu keren juga itu. Tidak gampang juga. Bagaimana mengingat surat, bagaimana mengingat rakaat itu tidak gampang. Nah, artinya teman-teman, dunia public speaking bukan hanya tentang how to speak, tetapi apa file yang kita memiliki tentang dunia public speaking itu menentukan. Bukan hanya sampean banyak referensi, bukan hanya kita bagaimana tampil percaya diri, melampaui itu, yaitu mental dan pengalaman. Yang itu tidak bisa dibeli. Kalau buku bisa dibeli, referensi bisa dicari, takut bisa pura-pura berani, tapi pengalaman ini penting. Nah, maka kalau malam ini topiknya adalah bagaimana tidak takut dalam dunia public speaking. Nomor satu kalau saya adalah nomor 7 diberesi dulu. Mulai itu pelan-pelan ditulis apa halangan, hambatan, larangan yang sering dilakukan oleh bapak atau ibu saya atau orang-orang terdekat saya sehingga saya menjadi nervous, takut, grogi, merasa terawasi, merasa tidak bebas, merasa tidak lancar, merasa tidak mengalir saat ngomong. Ingat-ingat. Yang kedua, apa beban yang masih saya bawa tentang konsep public speaking? Apakah kesempurnaan, ya kan? Apakah kurang referensi? Itu kan beban juga. Tapi yang paling penting adalah memori. Kemudian, nomor 3, setelah Anda menulis, mulai cek. Sebut tuh yang muncul tuh. Sebutkan ke tubuh. Memori itu adanya di mana? Nah, jadi teman-teman muslim atau mungkin nggak tahu di seluruh agama, konon nanti katanya, bukan konon, nanti katanya saat kita meninggal, mulut kita ini ditutup nih. Yang ngomong adalah seluruh tubuh kita. Tangan pernah dipakai ngapain, ya kan? Hidung pernah dipakai nyium apa, gitu. Lah, public speaking juga begitu.
Setelah teman-teman menemukan datanya dan memorinya, sebut lagi rasa tidak enaknya di mana. Mungkin di punggung, mungkin Anda pernah dipukul gitu. Mungkin di dada, mungkin Anda pernah dipermalukan. Mungkin di telinga, Anda pernah mendengar satu omongan yang tidak membangun. Mungkin di kepala, Anda pernah dipermalukan di seluruh ruangan atau di satu tempat. Jadi hati-hati, memori tidak hanya di pikiran, tetapi di tubuh. Setelah disebut, setelah diucap, setelah ditulis, ada itu memorinya. Setelah ketemu gimana caranya? Mungkin perlu dirangkul. Nah, di sini banyak guru-guru mindfulness atau meditasi. Mungkin perlu diusek-usek, mungkin perlu dipukul kembali, mungkin perlu dirukiah, mungkin perlu Anda mandi air garam. Gitu. Oke, ini public speaking agak aneh memang. Sehingga setelah sampai membersihkan memorinya, membersihkan datanya, membersihkan pengalamannya, cek ngomong mulai depan cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong aja. Mulai perkenalkan, mulai dengarkan nada Anda. Seberapa stabil nada Anda saat ngomong. Mulai dengarkan suara Anda sendiri. Seberapa tegas nada Anda. Kemudian mulai rasakan seberapa dikduk saat Anda ngomong. Kemudian mulai dengarkan bahasa-bahasa yang nggak penting itu. eh, Pokoknya, biasanya, menurut saya, tapi, maaf saja, jujurly, honestly, whatever. Ngomong 10 menit, ada berapa jujurly, honestly, dan macam-macam yang muncul. Tulis. Baru Anda akan belajar namanya clean language. Setelah ngomong sendirian nyaman, mulailah ngomong di depan 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan go public. Kalau ngomong sendirian masih belepotan, ngomong sendirian masih belum clear, Anda langsung go public mungkin bisa, tapi tidak maksimal. Ya, jadi bahwa public speaking bukan hanya tentang teknik, bahwa public speaking bukan hanya tentang referensi, tetapi tentang memori. Bahwa public speaking bukan hanya tentang bagaimana menjadi percaya diri. Nggak bisa Anda percaya diri jika tidak punya ilmunya. Ngarang namanya, nekat namanya, bonek namanya. Punya ilmunya, tidak punya pengalamannya. Bisa mungkin memaksa, tapi ada memori yang akan terus menarik. Saya berusaha mencari data-data tentang ketakutan-ketakutan di Amerika. Alhamdulillah saya 3 kali ngajar di Amerika yang juga menarik sekali sensasinya. Awal saya ngajar di Amerika tahun 2016, saya harus presentasikan sebuah ide namanya suung terapi di depan beberapa dokter, profesor psikologi, di mana seorang Nurianto ora jelas sekolahnya, ya kan? Saya pakai batik, pakai sarung, pas 17 Agustus pada waktu itu di depan beberapa dokter ahli dan psikolog. Dan tidak ada temannya yang menerjemahkan. Nah, itu yang mumet juga. Saya harus ngomong dengan bahasa Inggris yang sakarpe itu. Di situ saya betul-betul menyadari bahwa yang betul-betul menghambat adalah memori. Saat memori itu saya bersihkan, saat sudut pandang saya rubah, saya berubah. Apa yang terjadi? Oke, saya sudah ada di sini, Tuhan sudah mengutus saya ke tempat ini dan saya sudah nyampe ke tempat ini dengan perjalanan 24 jam. Kemudian itu saya beresin tentang memori. Kemudian yang kedua, saya mikir begini, saya rubah sudut pandang. Saya mau merubah sudut pandang, biarlah yang bingung itu yang mendengarkan saya, bukan saya bingung berusaha untuk memastikan mereka paham. Jadi, never mind untuk bahasa Inggris saya nggak pernah punya masalah kepada bahasa Inggris saya, yang bermasalah biarlah yang mendengarkan. Entah ini bahasa hiburan atau bahasa pura-pura, tapi setelah saya ngomong begitu, saya lancar. Jadi, biarlah yang bermasalah adalah diri saya. Artinya data saya rubah. Nah, kemudian kembali ke materi. Beberapa ketakutan umum presentasi orang yang mengalaminya, nomor satu adalah berbicara di depan umum, 28 sampai 74%. Ini survei di Amerika tahun 2014. Kemudian yang kedua adalah takut ketinggian.
Yang ketiga adalah serangga atau laba-laba. Yang keempat takut ruang tertutup. Yang kelima adalah takut terbang. Kalau miskin termasuk fobia enggak? Enggak. Itu alami. Kalau sama macan takut termasuk fobia enggak? Itu alami. Adakah 1, 2, 3, 4, 5 ini yang nyantol kepada Anda? Kita bermain-main sebentar yuk. Tangan kanan, tangan kiri. Bisa melihat saya? Oke. Tangan kanan simbol kebaikan, tangan kiri simbol konotasinya adalah negatif. Kalau saya mengatakan tangan kanan, Anda langsung ingat-ingat apa sumber daya yang Anda miliki. Oh, aku pinter. Oh, aku cerdas. Oh, keluargaku mendukung. Oh, istriku cantik. Oh, suamiku baik. Itu sumber daya. Dan tangan kiri, langsung Anda ingat-ingat hal-hal yang tidak mendukung terjadinya perbaikan karir Anda. Oh, aku minderan. Oh, aku punya memori. Oh, aku punya luka batin. Oh, aku perlu macam-macam. Intinya hal negatif. Oke? Seberapa cepat Anda mengakses dua memori ini? Mana yang lebih cepat? Yang negatif atau positif? Siap? Kalau saya begini berarti kanan. Berarti memorinya adalah sumber daya. Yang ini adalah negatif. Negatif yang Anda miliki, yang Anda anggap menghambat pekerjaan Anda atau hidup Anda. Oke, are you ready? Bagaimana saya tahu? Oke, tolong nanti, oke, tuliskan. Oke, kiri, 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 kiri. Insecure, cepat. Ngomong aja pakai pakai. Wah, kalau mau nulis oke. Tim yang bagus. Oh, ini yang tadi. Oke, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, cukup. Jawab di komen mana yang lebih cepat. Anda mengakses yang baik atau yang negatif? Latihan yang kedua. Tidak perlu ditulis, tapi ngomong. Kalau kanan langsung sebutkan secara verbal. Kalau tadi dirasakan kan, Anda nggak ngomong ke saya kan, terus ditulis. Sekarang rasakan secara verbal, omongkan secara verbal. 1, 2, 3, diam sebentar, kanan. Oke, kiri, kanan. Lebih cepat ini. Kiri, kanan. Ngomong, mana lambenya? Kiri. Oke, sekarang tolong jawab cepet, 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 ditulis. Nah, bingung pusing. Nah, itu bagus itu. Kalau udah bingung pusing itu bagus. Sekarang 1, 2, 3. Saat saya ngomong public speaking, yang muncul di pikiran apa? Tolong tuliskan. Public speaking. Cepat. Public speaking. Grogi. Public speaking. Cepat. Public speaking. Public speaking. Cepat. Public speaking. Cepat. Public speaking. Terus. Public speaking. Public speaking. Public speaking. Wah. Public speaking. Oke. Stop. Tutup mata Anda. Tutup mata Anda. Temukan satu titik di dalam diri Anda, apapun itu, yang menjadi sentral untuk Anda bisa terhubung kepada diri sendiri. Temukan satu titik di dalam tubuh Anda yang bisa Anda jadikan untuk terhubung kepada diri sendiri. Beberapa guru menggunakan nafas, beberapa guru menggunakan detak jantung,
beberapa guru menggunakan ubun-ubun. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Terhitung dari sekarang di sini saat ini, niatkan dari titik yang Anda pilih untuk terhubung kepada diri. Setelah Anda mampu terhubung, katakan, saya putuskan kembali kepada pengalaman, kejadian, memori, di mana saya merasa terhambat untuk berbicara. Entah karena dilarang, entah karena dibatasi, entah karena dipermalukan, entah karena target, entah karena orang tua, entah karena keluarga, entah karena guru, entah karena teman, atau entah karena lingkungan. Saya ulangi lagi, kapan saja Anda sudah mulai terhubung kepada diri sendiri, katakan secara utuh, saya kembali pada pengalaman, kondisi, di mana saya merasa terhambat untuk berkomunikasi. Entah karena orang tua, entah karena teman, entah karena lingkungan, entah karena pikiran saya sendiri. Kemudian setelah Anda mampu terhubung pada kejadian itu, pada pengalaman itu, Anda amati emosi apa yang hadir di dalam diri Anda. Gejolak apa yang muncul di dalam tubuh serta pikiran serta perasaan Anda. Tugas Anda adalah mengamati. Tugas Anda adalah menyaksikan. Mungkin selama ini Anda tidak punya cukup waktu, atau tidak memutuskan, atau tidak menyengaja, atau belum tahu caranya. Di sini sekarang, mari menjadi saksi kepada rasa, menjadi saksi kepada memori, menjadi saksi kepada pengalaman yang pernah terjadi di dalam kehidupan Anda. Apa saja yang menghambat Anda, saya, dan kita di sini untuk nyaman berkomunikasi, untuk nyaman bercakap-cakap, untuk nyaman bercerita, untuk nyaman ngomong, untuk nyaman berbicara di tempat umum dan kepada banyak orang. Anda saksikan. Anda tidak perlu untuk menyalahkan siapapun. Anda juga tidak perlu untuk memberikan makna apapun kecuali menyaksikan. Amati rasanya, amati sensasinya, amati memori yang hadir secara gambar, suara, dan perasaan. Mungkin Anda tidak bisa merasa, tetapi ada suara-suara yang tiba-tiba terdengar, terngiang. Mungkin Anda tidak bisa merasa, tapi ada gambar-gambar yang tiba-tiba muncul. Atau Anda bisa menyaksikan, mendengar, dan merasa. Tugas Anda adalah mengamati rasa yang hadir di dalam diri Anda sekarang. Sehingga kapan saja Anda mendengar kata public speaking, rasa ini tidak lagi hadir menghambat. Rasa ini tidak lagi hadir mengganggu. Karena Anda sudah mengenalinya. Anda sudah menerimanya. Anda sudah berdamai dengan. Kemudian, setelah Anda mampu mengamati dan merasakan, Anda lanjutkan berkata, wahai semua pengalaman, wahai semua kejadian, wahai semua yang telah terjadi, terima kasih kau hadir, sehingga aku mampu mengenalimu sekarang. Wahai semua pengalaman, wahai semua cerita,
wahai semua kejadian. Terima kasih kau hadir, sehingga aku bisa menyaksikan. Kepada semua yang telah terjadi, aku terima ini sebagai cerita. Kepada semua yang telah terlewati, aku terima ini sebagai pelajaran. Pada semua yang telah aku alami, aku terima ini sebagai tahapan. Setelah mengamati, merasakan, dan mengucapkan, Anda kembali ke sentral tubuh Anda lagi. Anda kembali kepada titik yang tadi Anda masuk, amati, sadari, rasakan. Kapan saja Anda siap untuk mengakhiri latihan ini, pelan-pelan bisa buka mata. Oke, makasih. Kita sudah masuk ke fase dari latihan dada-dada, latihan perkenalan.